مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam sebagian itu sering mengatakan bahwa kita ini umat Islam jauh tertinggal dari orang-orang non-muslim segi teknologi, segi ekonomi dan sebagainya. Umat Islam ini terlalu sibuk ngurusi perbedaan-perbedaan yang tidak penting. Umat Islam masih sibuk memikirkan toharoh, padahal orang-orang non-muslim sudah sibuk memikirkan bagaimana menuju ke bulan. Kalimat-kalimat seperti ini sering sekali kita dengar di masyarakat. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Orang Islam itu nggak sadar sebenarnya tolok ukur kesuksesan seorang muslim itu apa? Apakah tolok ukur seorang muslim itu sukses di masyarakat kalau bisa ke bulan? Apakah seorang muslim itu dikatakan orang muslim yang hebat itu kalau sudah bisa bikin pesawat terbang? Boleh mengatakan begitu, tetapi ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada hal itu. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa umat Islam ini tertinggal hanya gara-gara memikirkan toharoh saja, sampaikan kepada orang itu, hei, toharoh itu jauh lebih penting daripada kita membuat pesawat terbang. Persoalan toharoh itu jauh lebih penting daripada kita sekedar membuat robot atau yang lainnya. Kenapa? Di dalam agama para jamaah tidak ada sesuatu yang sepele. Tidak ada sesuatu yang diremehkan. Atau saya kata lain, tidak ada sesuatu yang remeh dalam agama. Tidak ada sesuatu yang sepele dalam agama. Semua persoalan dalam agama adalah persoalan yang berat. Persoalan yang perlu dan butuh penanganan, butuh perhatian yang serius. Kalau ada orang mengatakan bahwa toharoh itu tidak penting, ingat Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang tidak berwudu ketika sudah berhadas maka Allah tidak akan menerima sholatnya. Dalam hadisnya, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Rasul mengatakan, mengancam, Allah itu tidak akan pernah menerima sholat seseorang kalau orang itu sudah berhadas kemudian tidak berwudu kembali. Para ulama mengatakan orang yang sudah selesai sholat kemudian salam, setelah salam baru ingat kalau orang ini, kalau saya ini tadi sudah batal. Ulama mengatakan bahwa sholatnya wajib diulang. Ini artinya apa? Toharoh itu penting. Sholat seseorang tidak akan diterima kalau seandainya orang ini tidak membahas tentang toharoh. Sholat itu para jamaah amalan yang menjadi kunci apakah kita dianggap baik oleh Allah atau tidak. Kalau andaikan kita tidak pernah membahas, tidak pernah tahu ilmu tentang bagaimana seorang muslim harus berwudu, bagaimana seorang muslim harus sholat, maka bagaimana mungkin sholat kita akan baik dan benar. Padahal ini kunci kesuksesan seorang muslim, baik nanti di alam barzah ataupun nanti di hari akhirat. Contoh lagi, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa pada suatu hari Rasulullah bersama beberapa sahabat melewati dua pemakaman
Dan tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mematahkan sebatang pelepah kurma, kemudian dibagi menjadi dua dan ditancapkan di kuburan masing-masing. Para sahabat bertanya, ada apa Rasulullah? Rasul menjawab bagaimana? Mereka berdua sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga aku mampu meringankan siksaan mereka selama pelepah kurma ini belum basah, belum kering. Di akhir hadis ini Rasulullah mengatakan, mereka diadab di alam barzah ini laisa fi kabir, bukan karena gara-gara dosa besar, bukan karena kesyirikan, bukan karena membunuh orang, tidak. Salah satu dari mereka disebabkan karena la yastatiru minal baul. Orang yang disiksa di alam barzah ini hanya karena persoalan sepele. Kenapa? Karena tidak memperhatikan air kencingnya, tidak memperhatikan ketika buang air. Coba perhatikan. Secara logika, ngapain agama memikirkan itu? Orang itu mau kencing sembarangan silakan, nanti juga penyakitnya oleh dia sendiri. Orang itu nggak mau cepok silakan, nanti juga gatal-gatal sendiri. Itu kalau logika. Tetapi tidak. Agama membahas itu semuanya. Ternyata orang-orang yang tidak perhatian, yang sembarangan ketika buang air, akan diancam oleh Allah dan akan disiksa ketika nanti di alam barzah. Na'udzubillah min dzalik. Ini kan persoalan yang kelihatannya sepele. Persoalan yang hampir semua orang tidak pernah mempersoalkan. Makanya kita lihat, Masya Allah, subhanallah ya, supir-supir, tapi mohon maaf tidak semuanya, oknum, buang air sembarangan, kencing di bannya mobil sembarangan, tidak cebok, air kencingnya keciprat kemana-mana dan sebagainya. Ini contoh-contoh di masyarakat yang seharusnya tidak ada, tetapi karena mereka tidak paham agama, mereka tidak pernah belajar agama, dan mereka menganggap itu persoalan yang sepele, akhirnya terus berjalan tanpa mereka sadari mereka sedang menumpuk-numpuk dosa dan mereka sedang menyiapkan diri untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam barzah. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi kami sampaikan, tidak ada persoalan yang sepele dalam agama. Tidak ada persoalan yang remeh dalam agama. Semua persoalan dalam agama harus betul-betul kita perhatikan, tidak boleh kita sepelekan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.